ada barang-barang lama di rumah nenek yang kelihatannya hanya benda usang, tapi sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak pernah ikut dikuburkan. Dan kesalahan terbesar dalam cerita ini bukan karena berani memakainya, melainkan karena tidak meminta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Jurnal Pamali, tempat di mana kisah-kisah terlarang, larangan orang tua, dan peringatan leluhur kita buka satu persatu. Semoga kalian semua yang sedang mendengarkan dalam keadaan sehat, dijauhkan dari mara bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat, dan selalu dilindungi dalam setiap langkah. Sebelum kita masuk ke cerita, coba kalian ingat-ingat, apakah di rumah kalian masih menyimpan barang peninggalan nenek? Kain lama, cincin tua, sisir kayu, atau mungkin selendang. Pernah nggak tanpa berpikir panjang kalian pakai begitu saja? Dan menurut kalian, apakah semua barang bisa diperlakukan seperti benda biasa? Oke, kita lanjut saja ke ceritanya. Jangan lupa gunakan headset untuk lebih memahami cerita. Cerita ini dimulai dari sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah kayu yang berdiri sendirian, dikelilingi pohon mangga dan rambutan yang sudah jarang berbuah. Rumah itu adalah rumah nenek. Sejak nenek meninggal 3 tahun lalu, tidak ada lagi yang benar-benar menempatinya. Namun anehnya, rumah itu tidak pernah terasa kosong. Udara di dalamnya selalu terasa berat, seperti menyimpan napas panjang yang belum selesai dihembuskan. Ketika Raka, cucu paling bungsu, datang sendirian untuk membersihkan rumah tersebut. Keluarganya berniat menjual rumah itu, dan Raka ditugaskan merapikan barang-barang lama yang tersisa di dalam kamar nenek. Saat membuka pintu kamar, bau kayu tua dan minyak kayu putih langsung menyergap hidungnya. Aroma yang begitu familiar, aroma yang dulu selalu melekat di tubuh nenek setiap kali memeluknya saat kecil. Di sudut kamar, berdiri sebuah lemari kayu tua dengan cat yang mengelupas. Lemari itu selalu terkunci semasa nenek hidup. Namun kini, pintunya terbuka sedikit, seolah sengaja menunggu untuk dibuka sepenuhnya. Raka meraih gagang pintu lemari itu. Saat dibuka, engselnya berdecit pelan, suara yang membuat bulu kuduknya merinding tanpa alasan jelas. Di dalam lemari, terlipat rapi sebuah selendang hitam bermotif bunga kecil. Warnanya sudah pudar, namun kainnya masih terlihat utuh, tidak lapuk, tidak robek, bahkan terasa hangat saat disentuh. Yang membuat Raka terdiam adalah baunya. Selendang itu masih menyimpan aroma wangi nenek, campuran bunga kenanga dan minyak rambut lama. Padahal nenek sudah lama tiada. Tanpa berpikir panjang, Raka mengalungkan selendang itu ke lehernya. Ia hanya tersenyum kecil, merasa seperti sedang bernostalgia. Tidak ada izin, tidak ada doa, tidak ada rasa sungkan. Namun sejak saat itu, suasana kamar berubah. Udara terasa lebih dingin, dan sunyi yang sebelumnya biasa kini terasa menekan telinga. Saat sore menjelang, Raka duduk di kursi dekat jendela. Bayangan di kaca jendela terlihat aneh. Bukan hanya pantulan dirinya, tetapi sekelebat sosok tua yang berdiri di belakangnya, lalu menghilang saat ia menoleh. Malam harinya, Raka bermimpi. Ia melihat nenek duduk di tepi ranjang, menghadap ke arahnya. Wajah nenek tidak marah, tidak pula tersenyum. Matanya menatap lurus, kosong, namun penuh kekecewaan. Bibir nenek bergerak pelan, tanpa suara. Namun Raka bisa merasakan satu kalimat yang jelas menusuk dadanya. Bukan begitu caranya. Raka terbangun dengan napas tersengal. Selendang itu masih melingkar di lehernya, namun terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Dan sejak malam itu,
rumah nenek mulai menunjukkan bahwa tidak semua barang peninggalan pernah benar-benar ditinggalkan. Cerita ini berlanjut sejak malam pertama setelah Raka memakai selendang hitam milik neneknya. Sejak saat itu, waktu di rumah tua itu terasa berjalan tidak wajar. Malam terasa terlalu panjang, dan pagi datang dengan udara yang masih menyisakan dingin. Dari perubahan-perubahan kecil yang awalnya dianggap sepele, Raka sering terbangun tepat pukul 3 dini hari, tanpa mimpi, tanpa sebab. Matanya selalu terbuka begitu saja, dan pandangannya selalu tertuju ke arah pintu kamar nenek yang kini ia tempati. Setiap kali terbangun, ia mendengar suara gesekan pelan, seperti kain diseret perlahan di lantai kayu. Bukan suara langkah kaki, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih dekat. Saat Raka duduk dan menajamkan pendengarannya, suara itu selalu berhenti. Namun keheningan setelahnya justru terasa jauh lebih menakutkan. Pagi hari, Raka menemukan selendang itu sudah terlipat rapi di atas kursi. Padahal ia yakin malam sebelumnya selendang itu masih melingkar di lehernya saat ia tertidur. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, menganggap semua ini hanya akibat kelelahan. Namun ketika ia mengambil selendang itu, kainnya terasa lembab dan dingin, seolah baru saja dipakai seseorang. Cerita ini semakin aneh ketika bau selendang mulai berubah. Aroma kenanga yang dulu menenangkan perlahan berganti dengan bau anyir, seperti tanah basah bercampur air lama. Bau yang bukan berasal dari kain, melainkan dari sesuatu yang menempel padanya. Suatu sore, saat Raka bercermin di kamar mandi, ia melihat pantulan yang membuat dadanya sesak. Di cermin, bayangan selendang di lehernya terlihat lebih panjang, seolah menjuntai hingga ke dada. Namun saat ia menunduk melihat langsung, selendang itu tetap seperti biasa. Ketika ia kembali menatap cermin, ia melihat bayangan tangan tua perlahan merapikan lipatan selendang tersebut. Tangannya kurus, kulitnya keriput, dan kukunya hitam pekat. Raka menjerit dan memutar badan. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun saat ia menoleh lagi ke cermin, ia melihat wajah nenek berdiri tepat di belakang pantulan dirinya. Wajah itu tidak menampakkan amarah, namun matanya menatap lurus, tajam, dan penuh tuntutan. Bibir nenek bergerak pelan, kali ini disertai suara serak yang jelas terdengar. "Kalau mau pakai, bilang dulu." Raka mundur panik. Saat ia berusaha melepas selendang itu, kainnya terasa mengencang sendiri. Simpul yang tidak pernah ia buat tiba-tiba muncul di belakang lehernya. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Semakin ia menarik, semakin kuat selendang itu mencengkeram. Udara di kamar terasa berat, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk dilihat. Pandangan Raka mengabur, kakinya melemas, dan sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. "Bukan hakmu kalau tidak izin." Tubuh Raka terjatuh ke lantai kamar mandi, dan suara benturannya menggema di rumah tua itu. Malam itu, rumah nenek kembali sunyi, namun selendang hitam itu tidak lagi sekadar kain. Ia telah berubah menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dikembalikan. Cerita berlanjut ke pagi hari setelah Raka pingsan di kamar mandi rumah nenek. Ia terbangun dengan kepala berat dan tubuh lemas, berbaring di ruang tengah rumah yang dinginnya masih terasa sampai ke tulang. Di sekelilingnya berdiri beberapa warga desa. Wajah mereka tegang, seolah sudah tahu bahwa rumah itu kembali terbangun. Di lantai, tidak jauh dari tubuh Raka, selendang hitam itu tergeletak rapi, tidak kusut, tidak basah. Namun di atas kainnya terlihat jelas bekas telapak tangan tua berwarna hitam keabu-abuan.
seperti cap arang yang menempel kuat. Raka menatapnya dengan dada bergetar. Ingatan tentang suara nenek, tentang simpul di lehernya, dan bisikan dingin di telinganya kembali berputar di kepalanya. Salah satu tetua desa akhirnya angkat bicara. Dengan suara pelan namun berat, ia berkata bahwa barang-barang peninggalan orang tua, terutama nenek, bukan sekadar benda mati. Ada yang menemani barang itu, katanya. Entah kenangan, kebiasaan, atau sesuatu yang ikut menetap. Tetua itu menatap Raka lama, lalu berkata satu hal yang membuat suasana semakin sunyi. Kamu pakai tanpa izin. Cerita ini mencapai titik terpentingnya saat sore itu. Raka diminta membawa selendang tersebut ke makam nenek. Ia berjalan sendirian, menyusuri pemakaman yang sepi, dengan angin sore yang berhembus pelan, seperti bisikan-bisikan yang mengiringi langkahnya. Di depan makam nenek, Raka berlutut. Tangannya gemetar saat membuka lipatan selendang itu. Kainnya kini terasa jauh lebih berat, seolah membawa beban yang bukan miliknya. Dengan suara tercekat, Raka meminta izin, meminta maaf. Bukan dengan kata-kata panjang, melainkan dengan tangis yang jujur. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia lupa sopan santun, lupa bahwa tidak semua peninggalan boleh diperlakukan sembarangan. Saat selendang itu diletakkan di atas makam, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi sangat hening, terlalu hening. Lalu perlahan, aroma kenanga kembali tercium. Bukan bau anyir, bukan bau tanah basah, melainkan wangi yang dulu selalu menenangkan Raka saat berada di pelukan nenek. Malam itu, rumah nenek kembali sunyi. Tidak ada lagi suara kain diseret. Tidak ada langkah di lantai kayu. Tidak ada bayangan di cermin. Raka tidur tanpa mimpi, tanpa terbangun pukul 3 pagi, tanpa rasa tercekik di leher. Beberapa hari kemudian, rumah itu akhirnya dijual. Namun satu hal yang tidak pernah dilupakan Raka adalah pesan tetua desa. Kalau mengambil sesuatu dari masa lalu, jangan lupa permisi. Karena tidak semua yang telah pergi benar-benar meninggalkan. Dan tidak semua izin boleh diminta setelah semuanya terjadi. Tidak semua yang diwariskan boleh langsung dipakai. Tidak semua barang lama itu kosong. Pamali bukan sekadar larangan, tapi bentuk penghormatan. Karena yang paling berbahaya bukan benda tua, melainkan rasa meremehkan peninggalan orang yang sudah tiada. Jika di rumah kalian masih ada barang peninggalan nenek, ingatlah satu hal, izin bukan hanya untuk yang hidup. Saya pamit dari Jurnal Pamali, tempat di mana kisah-kisah terlarang menjadi pengingat, agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Selamat malam, dan ingat, tidak semua barang mau dipakai sembarangan.